Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri Bekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafidhakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-24 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 bulan November 2022 Masehi. Kita awali taklim kita, pengajian rutin kita hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
الأبدان وسفائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع يوم الحساب صلاة تنصر بها حبيب رجيك شهاب ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Di antara perbuatan yang dapat menyebabkan di alam akhirat nanti kita oleh Allah akan diwajibkan masuk ke dalam api neraka dan diharamkan masuk ke dalam sorga. Dan perbuatan ini juga adalah merupakan perbuatan yang dapat merusak keimanan kita. Perbuatan tersebut adalah perbuatan jolim. Jadi perbuatan jolim ini dapat menyebabkan kita di akhirat nanti oleh Allah diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga, dan dapat merusak keimanan kita. Maka oleh karenanya Rasulullah bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma julumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian akan kejoliman, akan perbuatan jolim, karena sesungguhnya perbuatan jolim itu, kejoliman itu adalah merupakan kegelapan di hari kiamat. Jadi dosa berbuat jolim jangan dianggap enteng, sangat amat berat siksaannya nanti di hari kiamat. Baik kita berbuat jolim terhadap diri sendiri, yaitu menggunakan seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah, termasuk di dalamnya anggota badan kita tidak digunakan ibadah kepada Allah, seperti meninggalkan sholat atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itu pun termasuk perbuatan jolim sebenarnya. Kita menjolimi diri sendiri. Juga termasuk kita melanggar larangan-larangan Allah. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita langgar. Yang seharusnya larangan-larangan dari Allah itu kita jauhi, kita tinggalkan, malah justru kita lakukan. Itu pun perbuatan jolim. Seperti halnya Nabi Adam ketika dilarang oleh Allah mendekati pohon di dalam surga. Nabi Adam malah mendekatinya,
dan bahkan memetik buahnya, bahkan memakan buahnya. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari dalam surga bersama istrinya Siti Hawa. Dan Nabi Adam doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menjolimi. Jadi Nabi Adam ketika memetik buah tersebut dan memakannya, Nabi Adam mengakui, merasa bahwa ia telah menjolimi dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menjolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yakni orang-orang yang celaka. Namun lalu kemudian Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita melakukan anggota badan kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan munkarat, termasuk anggota badan kita tidak digunakan untuk taat, untuk patuh, untuk tunduk, untuk menjalankan Allah. Itu semuanya termasuk dalam kategori pengertian berbuat jolim terhadap diri sendiri. Dan ataupun kita berbuat jolim kepada orang lain. Berbuat jolim kepada diri kita sendiri saja dilarang, apalagi kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, maka kata Nabi, ittaqud dzulma, takutlah kamu akan perbuatan jolim. Artinya jangan sampai kita melakukan perbuatan jolim, jangan sampai kita melakukan kejoliman, terlepas dari apakah perbuatan jolim itu kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan ataupun terhadap orang lain. Semuanya dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan jolim tersebut dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Bahkan kita diwajibkan masuk neraka dan diharamkan masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Muslim. Seluruh para ulama ahli hadis, seluruh para ulama di dunia pasti mengenal Imam Muslim, ulama besar ahli hadis. Hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harisi. Lengkap hadisnya adalah an Abi Umamata Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yaqta'a haqqam ri'im muslimin bi yaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Qila wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min arak. Hadisun sahihun rawahu Muslim. An Abi Umamata Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Sa'labah Iyas, dari Abu Umamah maksudnya, Abu Umamah Iyas Sa'labah al-Harisi radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Nabi. Nah, beliau mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah,
Maniq tata'a haqqam ri'im muslimin biyaminih. Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, atau barang siapa yang berbuat jolim kepada saudaranya sesama muslim dengan cara merampas haknya. Nah, jadi kalau kita merampas hak orang lain yang bukan haknya, atau kita mengambil hak orang lain yang bukan haknya, atau kita sebagai seorang pemimpin tidak memenuhi hak-hak rakyat, bahkan hak-hak rakyat gitu, haknya dikebiri atau dikekang atau ditekan atau diintimidasi atau diancam sehingga rakyat merasa ketakutan dan sebagainya dan seterusnya, itu pun termasuk dalam kategori perbuatan jolim. Nah, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, barang siapa yang berbuat jolim kepada seorang muslim dengan sumpahnya, Rasulullah menegaskan dalam hadis ini, faqad aujaballahu lahun naro wa harrama alaihil jannah. Nah, di sini menggunakan qad. Kemudian setelah qad ada kalimat aujaba. Aujaba ini adalah fi'il madi yang mengikuti wajan af'ala yuf'ilu if'alan. Bahwa muf'ilun aujaba yujibu ijaban bahwa mujibun. Berarti qad harfiahnya masuk kepada fi'il madi, itu mananya litahqiq. Artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi nggak main-main, serius lah. Serius. Jadi faqad aujaba, maka sungguh telah mewajibkan sapa Allahu Gusti Allah lahu kepada orang yang berbuat zalim an-naro, untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi faqad aujaballahu lahun naro, Allah sungguh Allah mewajibkan dia masuk neraka. Ini hadisnya. Nggak mungkin Rasulullah bohong, karena Rasulullah apapun yang Rasulullah sabdakan, apapun yang beliau sabdakan, apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau perbuat, bahkan diamnya beliau, sikapnya beliau, bahkan diamnya beliau atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, itu pun semuanya tidak lepas berdasarkan wahyu Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui Al-Quran yang berjalan, itulah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruhnya mencerminkan ajaran Al-Quran, sabdanya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya, diamnya, dan seterusnya. Semuanya tidak lepas berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadanya, sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tiadalah Rasulullah berucap, berkata, bersabda berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan apapun yang beliau ucapkan, yang beliau sabdakan adalah berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Di Nabi Muhammad itu Al-Quran yang bisa berjalan, Al-Quran yang berjalan. Nabi kita Muhammad yang akhlaknya terpuji, Nabi kita Muhammad yang namanya di langit, Nabi kita Muhammad yang namanya di sorga, Nabi kita Muhammad. Jadi beliau berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepada beliau, beliau bersabda, faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah benar-benar akan mewajibkan kepada orang yang berbuat zalim untuk masuk ke dalam api neraka. Orang zalim itu di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, akan dijadikan penghuni neraka, akan dijadikan bahan bakar api neraka, khalidina fiha,
di dalam neraka mereka kekal selama-lamanya. Hidupnya terus sengsara, terus menderita, tidak akan pernah merasa bahagia. Karena terus mendapatkan berbagai macam siksaan-siksaan, azab-azab neraka yang sangat menyakitkan, yang sangat pedih, yang sangat keras dari Allah. Maka kata Nabi, ittaqul zulma, takutlah kamu akan perbuatan jolim. Baik berbuat jolim kepada diri sendiri dan ataupun berbuat jolim kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kelanjutan hadisnya, bukan hanya Allah mewajibkan orang yang berbuat jolim masuk neraka, akan tetapi juga Rasulullah bersabda dalam kelanjutan hadisnya, wa harrama alaihil jannah. Wah, harrama ini kalau menurut ilmu sorob binanya dinamakan bina mudoab. Kan dalam ilmu sorob itu kita mengenal ada bina soheh, ada bina misal wawi, misal ya'i, ada bina ajwab wawi, ajwab ya'i, ada bina lapib mafruk, ada bina lapib makrun, ada bina mudoab, nah, ada bina mutal fa, mutal ain, mutal lam. Nah, itu ada dibahas dalam ilmu sorob. Nah ini harrama ini binanya bina mudoab. Karena gitu, setelah pa fi'il yaitu ain fi'ilnya huruf ro, ya bertasdid. Kan harrama itu hanya pa fi'il, ro-nya ain fi'il, mimnya lam fi'il. Nah huruf yang bertasdid itu mudoab, double huruf. Jadi asalnya dua huruf, haroroma. Kemudian ro yang pertama disukunkan, karena ro pertama akan diidghamkan, akan dimasukkan ke dalam ro yang kedua. Nah setelah ro yang pertama disukunkan, lalu kemudian diidghamkan, dimasukkan ke dalam ro yang kedua, maka menjadi harroma. Nah baru diidghamkan, ro pertama yang sukun masuk ke ro yang kedua, maka menjadi harroma. Nah untuk mengetahui bahwa ro pertama masuk ke ro kedua, maka dikasih tasdid, harroma. Sama seperti madda, itu kan asalnya madada. Kalau kita pernah ngaji kitab I'lalu Sorfi, mengasalkan kalimat madda aslu madada ala wadni fa'ala uskinatid dalul ula li ajali sartil idgomi pasoro madda summa udgimat adalu ula asaniyate pasoro madda, begitu. Madda ya muddu maddan wa mamdadan bahwa maddun wajaka mamdudun kutu mudda muddi muddu lata mudda lata muddi lata muddu mamdadan mamdadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah harrama ini bina mudoab, menunjukkan banget benar-benar. Jadi harrama niscaya benar-benar mengharamkan gitu. Sapa Allah alaihi kepada orang yang berbuat jolim, al-jannata masuk ke dalam sorga. Jadi orang yang berbuat jolim ini di akhirat oleh Allah benar-benar diharamkan masuk sorga dan diwajibkan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan sedang berbuat jolim. Nauzubillah min dzalik. Semoga yang istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala ajal kematiannya datang merenggut nyawanya, semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Man
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni di saat menghembuskan napasnya yang terakhir kali dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasulullah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Karena la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Gimana sairannya? Kuncinya surga la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Kalau kuncinya motor gimana? Kuncinya motor apa? Ya, kunci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Rasulullah menegaskan, faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihil jannah. Siapapun yang berbuat jolim, terlepas dari apakah dia berbuat jolim kepada dirinya sendiri dan ataupun berbuat jolim kepada orang lain, seorang pemimpin, seorang penguasa berbuat jolim kepada rakyatnya, berbuat jolim kepada para ulama, berbuat jolim kepada para habaib yang tidak melakukan kesalahan, justru mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan perintah Allah, tapi dijolimi, diintimidasi, dikriminalisasi, dipenjarakan. Itu pemimpin yang jolim, wajib masuk neraka, haram masuk surga pemimpin seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Kan kata ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Mutawali As-Sa'rawi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan beliau begini, fa illam tusaffik lil batil, maksudnya apabila engkau tidak mampu mencegah kejoliman, apabila engkau fa illam tastati lil batil fala tusaffik, fa illam tastati anil haq fala tusaffik lil batil. Maka apabila engkau tidak mampu menegakkan yang hak, maka paling tidak minimal engkau jangan bertepuk tangan terhadap kebatilan, engkau jangan bertepuk tangan terhadap kejoliman, engkau jangan bertepuk tangan terhadap kemunkaran, engkau jangan membiarkan kejoliman merajalela. Karena apabila kejoliman sudah merajalela, maka itu bisa mengundang turunnya azab Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika siapapun umat Islam, khususnya di Indonesia, melihat penguasa berbuat zalim, itu jangan dibiarkan, dicegah. Tandanya kita sayang sama dia, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah, unsur ahoka minat julmi, tolong saudaramu dari perbuatan zalim. Ya Rasulullah, kalau ada orang berbuat zalim kepada orang lain, maka orang yang dijolimi akan saya tolong. Lalu bagaimana saya menolong orang yang berbuat jolim? Kalau orang yang dijolimi saya tolong, ya pantas. Lalu bagaimana caranya saya menolong orang yang berbuat jolim? Kata Rasulullah, caranya engkau mencegah kejolimannya, jangan kau biarkan, cegah. Itu caranya menolong orang yang berbuat jolim. Kata Rasul begitu. Jadi kita diperintahkan untuk tidak membiarkan kejoliman dilakukan oleh siapapun. Terlebih-lebih kejoliman dilakukan oleh pemimpin, bahaya itu. Nah, seharusnya pemimpin kalau di demo mikir. Nggak mungkin rakyat demo kalau nggak ada kesalahan. Mikir seharusnya. Saya dihina, katanya diam, dicaci maki diam. Pas saya di demo saya kabur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Sahabat nanya,
Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ya Rasulullah, walaupun umpama kejoliman yang dilakukannya hanya sedikit saja, katakanlah hanya sekecil batang kayu arok, yaitu kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak, bersugi, bersusur. Rasulullah menjawab, wa in kana qadiban min araq, sekalipun kejoliman yang dilakukannya itu hanya sekecil batang kayu arok, tetap oleh Allah diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga. Apalagi kalau kejolimannya banyak, kejolimannya banyak, nah udah dijadikan bahan bakar api neraka. Di dunia mereka bebas dari hukum manusia, dari hukum hak asasi internasional, tapi di akhirat nggak bisa bebas, nggak bisa bebas. Pasti akan diajab oleh Allah ajaban sadidan, dengan ajab yang keras, ajaban muhinan dengan ajab yang menghinakan, ajaban aliman dengan ajab yang pedih, yang amat pedih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya kalau kita merujuk keterangan sebuah hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya nanti di hari kiamat. Jadi setiap kita pemimpin, setiap diri kita pemimpin. Apa yang kita pimpin? Seluruh anggota badan kita harus kita pimpin ke jalan Allah. Seluruh anggota badan kita, dari mulai kedua mata kita, hidung kita, lisan kita, kedua tangan kita, perut kita, di bawah pusar kita, kedua kaki kita, itu semuanya harus kita pimpin ke jalan Allah, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu semuanya anggota badan kita harus kita gunakan untuk berbuat taat ibadah kepada Allah. Jangan dilakukan untuk berbuat maksiat. Ketika kita menggunakan salah satu dari anggota badan kita untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, itu artinya kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Apalagi kalau seorang penguasa, seorang pemimpin wajib berlaku adil. Wajib berlaku adil. Jadi pengertian adil itu adalah watu syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya atau mendudukan suatu perkara pada proporsi yang sebenarnya. Itu adil. Kalau kita umpama seorang pemimpin, kalau kita jadi seorang pemimpin selalu mendudukan suatu perkara bukan pada proporsi yang sebenarnya, bahkan bertentangan dengan syariat agama Allah, maka itu berarti kita adalah seorang pemimpin yang zalim, atau kita merampas hak rakyat kita yang seharusnya diberikan sama kita ditahan, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kita sebagai pemimpin yang zalim. Dari tiga golongan umat Nabi Muhammad SAW itu, yang paling pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka adalah para pemimpin yang zalim. Para pemimpin yang zalim dulu udah dibahas di sini dulu, para jamaah. Dan pemimpin yang zalim ini bukan hanya diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga, akan tetapi juga nanti di hari kiamat, siapapun seorang pemimpin kalau ia berbuat zalim di dalam kepemimpinannya, maka di hari kiamat ia tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Hakim. Rasulullah pernah bersabda begini, isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara paman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridi alayyal haud. Artinya Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya ketika itu, kata beliau, isma'u, dengarkanlah oleh kalian, hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar? Enggak.
annahu sayakunu ba'di umara, bahwasanya sepeninggalku akan ada para pemimpin, bahwasanya sepeninggalku setelah aku wafat akan muncul para penguasa yang jolim. Itu juga termasuk bagian daripada tanda-tanda kiamat, akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang jolim. Tapi bermunculan pemimpin-pemimpin yang jolim dimanapun itu bukan berarti tidak ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Penyebabnya karena umat Islam jauh dari para ulama, tidak lagi mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama, maka Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang jolim. Itu salah satu penyebabnya munculnya pemimpin jolim. Jauh dari para ulama, jauh dari ahli fikih. Marah para ulama bukan hanya dijauhi, tapi dibenci, dicaci maki, dihina, dinistai dan seterusnya. Nah, akhirnya Allah murka, turunkan Allah pemimpin jolim. Maka dengan turunnya pemimpin jolim, itu kesengsaraan buat mereka yang jauh dari para ulama. Jadi kita cari penyebabnya. Itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Nabi, annahu sayakunu ba'di umara, bahwasanya sepeninggalku atau setelah aku wafat akan ada para pemimpin, akan ada para penguasa yang jolim. Kemudian kata beliau, paman, maka barang siapa dakhala yang masuk alaihim kepada mereka, barang siapa yang masuk atau yang menjadi pengikut pemimpin yang jolim, atau bekerja sama, atau bergabung, atau ya berkawan, berteman akrab dengan pemimpin yang jolim. Itu yang pertama. Yang kedua, fasaddaqahum, dan ia membenarkan mereka, bikadzibihim, terhadap kedustaan mereka. Yang kedua, membenarkan kebohongan yang dilakukan oleh penguasa yang jolim. Yang ketiga, wa a'anahum ala julmihim, menyokong, mendukung, membantu kejoliman yang dilakukannya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang berkawan dengan penguasa yang jolim atau menjadi pengikut penguasa yang jolim dan membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kejoliman yang mereka lakukan, nah orang yang seperti ini diancam oleh Rasulullah dalam sabdanya, falaisa minni, maka dia bukan dari golongan umatku, dia bukan dari golongan umat Islam. Nanti di hari kiamat orang yang seperti ini oleh Allah akan dikumpulkannya bukan dengan umat Islam, tapi dikumpulkannya dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang jolim, dengan orang-orang munafik, dengan Fir'aun, dengan Namrud, dengan Qarun, dengan orang-orang para pemimpin yang jolim, di mana mereka semuanya nanti akan dimasukkan ke neraka. Nah, jadi kalau kita masuk kepada mereka atau bergabung dengan mereka atau berteman akrab, berkawan akrab dengan mereka atau menjadi pengikut setia mereka dalam tanda kutip para pemimpin yang jolim, dan kita membenarkan kedustaan mereka, kebohongan mereka yang mereka buat, dan kita menyokong, mendukung kejoliman yang mereka lakukan, kita dukung, kita bela, naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan, falaisa minni, maka dia bukan dari golongan umatku, dia bukan dari golongan umat Islam, walastu minhu, dan aku, kata beliau, bukan dari golongannya, walaisa biwaridi alayal haud, dan ia di hari kiamat tidak akan bisa mendatangi haudku, telagaku. Ya, sebelum kita melintas di atas sirat, di situ ada telaga Rasulullah. Di sekeliling telaga itu penuh dengan gelas, yang jumlah gelasnya seperti jumlah bintang-bintang di langit, sulit untuk dihitung. Dan telaga Rasul di hari kiamat termasuk telaga yang paling ramai, karena setiap nabi itu di hari kiamat punya telaga. Nah, telaga Rasul itu airnya bersumber dari telaga Al-Kautsar yang ada di sorga. Man sariba minhu la yajma'u ba'da abada. Barang siapa yang bisa meminum air dari telaga Rasulullah tersebut satu gelas, maka untuk selamanya tidak akan pernah merasa dahaga. Sebab nanti di hari kiamat itu ribuan tahun, dan di sana nggak ada tukang es, nggak ada tukang es doger, nggak ada es cendol, es teler, es
nggak ada. Nggak ada. Kita mau cari minuman kemana, di sana nggak ada. Kita butuh minum, itu telaga itu airnya kalau diminum 1 gelas udah nggak hilang haus selamanya. Itulah ajibnya telaga Rasulullah airnya. Airnya sangat putih, lebih putih daripada susu, sangat manis, lebih manis daripada madu, sangat seger, lebih seger daripada salju, sangat harum baunya, lebih harum baunya daripada minyak kasturi. Itu telaga, airnya bersumber dari telaga Al-Kautsar yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna a'toinakal Kautsar. Kami, kata Allah, telah memberi engkau Muhammad telaga Al-Kautsar. Nah para jamaah, jadi kalau hadis ini kita simpulkan, ya, pemimpin yang jolim, satu. Yang kedua, siapapun yang menjadi pengikut pemimpin yang jolim, 2. Yang ketiga, siapapun yang membenarkan kebohongan yang dilakukan oleh pemimpin yang jolim, 3. Yang keempat, siapapun yang mendukung, yang menyokong, yang membela kejoliman yang dilakukan oleh mereka, maka 4 golongan ini di hari kiamat sama sekali tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan Rasulullah tidak sudi mengakui ia sebagai umatnya. Nah kalau di hari kiamat kita nggak diakui oleh beliau sebagai umatnya, celaka kita. Nggak akan dapat syafaat beliau, nggak akan dapat air telaga beliau, nggak akan bisa bertemu dengan beliau. Sementara di hari kiamat itu keadaannya sangat mengerikan, luar biasa, menakutkan. Berbagai macam huru hara, bencana, malapetaka, ajab yang dahsyat luar biasa akan kita alami di hari kiamat. Tapi kalau kita mendapatkan syafaat, udah selamat aman. Yang kita harapkan di hari kiamat bukan sholat kita, bukan tahajud kita, bukan zikir kita, bukan baca Quran kita, syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka seyogianya lah di samping kita ya berusaha untuk memanifestasikan kecintaan kita kepada beliau dengan cara mentaati perintah beliau, menjauhi larangannya, menghidupkan dan mengamalkan sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, berpegang teguh kepada sunnah beliau, sunnah para sahabatnya, mengamalkan ajaran Al-Quran, As-Sunnah, baik sunnah Rasulullah, sunnah para sahabatnya, memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Juga yuk kita buktikan kecintaan kita kepada beliau, yaitu dengan cara kita ya tadi mendengar dan mentaati apa yang beliau sabdakan. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau kita tahu ada pemimpin berbuat zalim, maka kita haram mengikuti pemimpin tersebut. Kalau kita tahu ada pemimpin selalu berkata bohong, selalu berdusta, maka kita haram membenarkan kedustaannya. Kalau kita tahu ada pemimpin, ada penguasa selalu melakukan kejoliman-kejoliman kepada rakyatnya, terlebih-lebih kepada para ulama sebagai kekasihnya Rasulullah, kepada para habaib sebagai keturunan Rasulullah, maka kita haram menyokong, mendukung kejolimannya. Kalau kita di hari kiamat ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, jangan lupa di samping kita berusaha seperti itu, juga kita berusaha melalui doa. Setiap selesai sholat 5 waktu kita berdoa kepada Allah, mohon syafaat beliau. Kita minta sama Allah syafaat Rasulullah. Lah kalau kita nggak pernah minta, gimana? Minta dengan doa, Allahumma inni as'aluka syafa'atal ujma min nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau syafaatul ujma dari nabimu, dari kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat.
di mana pada hari itu sudah tidak berguna lagi harta kekayaan, pangkat jabatan, keturunan, titel, nggak berguna, nggak ada apa-apanya, kecuali orang yang datang menghadap engkau dengan hati yang bersih. Itulah orang-orang yang akan selamat di hari kiamat. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'as syani wa daraji, aqbatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, Rabbi ba'fa'na bibakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li waladi warhamna warhamhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin, wal habaib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Salimhum wangsurhum min syarril zalimin wal munafikin wa ahlik man zalamahum halakan azilan halakan sari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
wabarakatuh.